Setelah pertempuran Chonggu dan Xuan Xiao berakhir, Jiying membawa Chonggu ke kediamannya yang kini terlihat tua dan lemah. Sedangkan Xuan Xiao terkubur kembali oleh segel es karena sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Tianyu yang masih berada di sana dihampiri oleh ketua. Dia membawa buah Suolo yang mengandung kekuatan dahsyat hingga tak ada satu orang pun yang mampu memegangnya. Namun dengan mengejutkan ternyata Tianyu mampu memegangnya. 你果然不惧至寒之物。这是什么东西啊？佐罗果，学校前辈，你醒了。 Buah Soula tersebut pemberian dari King Yang untuk membantu Xuan Xiao memecahkan segel es. Namun ada dua pusaka lagi yang harus ditemukan. Yang kedua yaitu pusaka sisik ikan Yun. Namun yang ketiga King Yang tak tahu namanya. Yang jelas akan muncul di bawah pelangi yang terbalik. King Yang ingin membebaskan Xuan Xiao untuk melindungi sekte King Hua. Karena hanya dia satu-satunya pendekar tingkat tinggi yang tersisa setelah Chonggu terkapar lemas. Karena tak lama lagi pertempuran besar melawan sekte Huangming akan terjadi. Tianyu pun bersemangat akan segera mencari dua pusaka tersebut. 没关系。 剩下的2件寒气，我怎么能不管你？我才不怕！你已经是天河的亲人了。云天河，放心吧，前辈，我一定会保护好自己。万事小心，望书剑你自带着，可祝你。 Chonggu kini memiliki pemikiran yang sama dengan King Yang, ingin membebaskan Xuan Xiao demi melindungi sekte. Dia menugaskan Jiying untuk segera mencari cara membebaskannya. Jiying dengan segera menghadap ketua melaporkan pesan tersebut. Ketua pun memberitahu Jiying bahwa misi ini memang akan dilaksanakan dan hanya satu orang yang mampu melakukannya yaitu Tianyu. Tak berselang lama, Tianyu dan dua temannya muncul. Saat ketua menjelaskan ciri-ciri dua pusaka yang harus ditemukan, dengan mengejutkan Lingsa mengatakan bahwa pusaka yang ketiga berada dalam lukisan Guangji yang dia ketahui dari keluarganya turun-temurun dan petunjuk tersebut berada di kediaman Lingsa. 难道是光界寒图？我寒家世代精通堪舆之术，就是在里面绘制的地图里看到的光界寒图，可以一块去找寒气了。这可真是天赐的机缘呢！寻找古迹光界寒图线索吧。那你们就一同先行灵沙家中。多谢掌门。 Tak butuh waktu lama, mereka pun tiba di kediaman Lingsa dan akhirnya bertemu dengan kakaknya yang selama ini Lingsa perjuangkan mendapatkan pil spiritual untuk kesembuhan kakaknya. Lingsa pun dengan segera memberikan pilnya dan tak berselang lama sang kakak pun kembali pulih. Mereka berkumpul dan makan bersama. Namun saat Jiying meminta buku petunjuk tentang lukisan Guangji, merasakan ada yang disembunyikan oleh kakaknya. Dan benar saja, saat Jiying mengikutinya, buku tersebut dibakar. Namun dengan tepat waktu, Jiying memadamkannya. 林贤师。 我想这本就是记载有，我就已经感知到林香姑娘的恐慌和不安。我就是要烧掉它，可是小七对于韩家也至关重要啊！ Jiying terkejut, ternyata ruangan tersebut dipenuhi dengan nama keluarga Lingsa yang sudah tiada. Tak lama, Lingsa pun muncul. Sang kakak menjelaskan ternyata keluarga Lingsa terkena sebuah kutukan. Seluruh keturunannya tak akan hidup lebih dari 30 tahun. Dia memberikan bukunya kepada Jiying, namun dengan syarat, mulai saat ini Lingsa harus tinggal di rumah dan bukan lagi sebagai murid King Hua, agar Lingsa bisa menikmati sisa hidupnya dengan kakaknya. Jiying pun menerimanya dan memberikan Lingsa pengertian. 子英，你应该劝劝阿姐的。非没有父母亲人，可等我4年双亲再回家时，是我执意离家去了求我，已是苦种分硬。我不希望你同我一样，这成为我自身。多谢林香姑娘赠书。师叔，仙师已经做出了选择，给我跪在这个祠堂里。 Setelah mendapatkan bukunya, keesokan harinya mereka pun bersiap untuk pergi namun tanpa Lingsa. Yang sontak saja membuat Tianyu terkejut. Dia marah dan tak akan pergi tanpa Lingsa. Tianyu mendatangi Lingsa yang masih berada di aula leluhurnya. Tak lama kakaknya muncul dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Yang intinya Lingsa dan Tianyu tak bisa dipisahkan. Mereka berdua memiliki ikatan batin yang kuat. 是不是有什么事瞒着我？还想让我陪着他一起度过余生，都活不过30岁。家族中成年之人，拼了命也要去找到那方法。 命是人自己的，为什么要交给天呢？你别信什么天命啊！早早的就会。无论生死，那我就陪着你。 Dan akhirnya sang kakak luluh. Dia mengizinkan Lingsa pergi bersama mereka melanjutkan misinya. Dan mereka pun mulai perjalanannya menuju pantai Jimo. Yang menurut informasi bahwa lukisan Guangji berada di sana. Namun saat masih dalam perjalanan mereka mendapati orang yang sedang gelisah bernama Yuan Shen. Karena kehilangan putri kecilnya. Jiying memutuskan akan membantu orang tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Mereka pun dibawa ke kediamannya dan Yuan Shen menjelaskan kejadiannya. 还请明示身份。我本是此处的山神。 还是第一次碰到神仙呢，所以隐藏身份，化作凡人。狐仙本是光界寒图中的器灵，被狐仙抓走了。
狐仙，光季寒图，狐仙将寒图和莲宝一并掳走。我们这次过来就是来找光季寒图的。 Ternyata putrinya dibawa oleh siluman rubah dan dia juga membawa lukisan Guangji yang ternyata lukisan tersebut adalah miliknya. Sontak saja membuat semua terkejut karena lukisan yang mereka cari kini jelas keberadaannya. Ternyata Yuan Shen bukan orang sembarangan. Dia berjanji akan memberikan lukisannya jika putrinya berhasil diselamatkan. Mereka pun dengan semangat akan membantu mencari putrinya sekaligus mendapatkan kembali lukisannya. 出发！小兄弟，你的这把弓，我不善用弓。 所以把它给你。人弓名为开元追月弓，给我啊！哎呀，神仙给你弓，你赶紧试试。寒图奉送，以感恩德。诸位若是能救回小女，多谢神仙前辈。 Mereka pun memasuki Gunung Yinsu dan tiba-tiba siluman rubah muncul menghadang. Dia memberikan tantangan kepada mereka untuk memasuki lukisannya. Jika berhasil mengendalikan dirinya dan keluar hidup-hidup, maka lukisan Guangji akan diberikan dan akan membebaskan putri Yuan Shen. Namun jika gagal, mereka tak akan bisa keluar untuk selamanya. 连找到莲宝的机会都没有。什么条件？我敢打赌，进图再说。这么爱赌，赌一次了。好，我们答应你。我们的赌局就开始了。我输了，趁现在就让你们带走莲宝。我们答应你，但你不可毁约。空，把你们传回。 Mereka pun menerima tantangannya yang dimulai dari Jiying memasuki dimensi ilusi masa lalu. Kejadiannya terbalik, dia tak menerima Tianyu sebagai muridnya. Jiying dinyatakan gagal. Selanjutnya Meng Li, dia tak jadi ikut ke sekte Qinghua bersama Tianyu. Lalu Tianyu dan Lingxia tak jadi turun gunung. Akhirnya mereka semua dinyatakan gagal. Namun saat siluman rubah akan menutup lukisannya dengan mengejutkan, tiba-tiba mereka semua berhasil keluar. Yang ternyata dalam serentak mereka mampu mengendalikan pikirannya.这赢了这赌局。 Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misinya. Yuan Shen dan putrinya kembali bersama dan mereka mendapatkan lukisan Guangji. Kini misi mereka hanya mencari satu pusaka lagi yaitu sisik ikan Yun. 难以握取，此物只有你能拿。寒图五灵属风，多谢仙长。自然沦为了凡人。如今把图献出，我只想守着莲宝。 Di tempat lain di sekte Huangming terlihat ketua sekte yang bernama Chan Yu. Masih teringat kejadian 19 tahun yang lalu di mana terjadi pertempuran besar dengan sekte Qinghua yang menewaskan ribuan prajurit Huangming. Dan tak lama lagi, kini genap 19 tahun dendam lama harus terbalaskan. Mereka akan mempersiapkan para jawara terkuatnya untuk menghadapi sekte Qinghua. 历历在目。19年前那一战， 你要统领妖众，做好准备。西周，大战在即，此仇一定要报。 Setelah mendapatkan lukisan Guangji, mereka melanjutkan lagi perjalanannya mencari pusaka terakhir. Yang menurut informasi, pusaka tersebut berada di kota Buxian di Pavilion Qingpeng, yang kini Tianyu sebagai ketuanya. Tianyu meminta bantuan kepada Peng Er untuk mencari tahu keberadaan pusaka tersebut. Namun saat mereka masih berbincang, Meng Li tiba-tiba mendengar bisikan lagi. Dia pun mengikutinya hingga berada di suatu ruangan yang tersimpannya sebuah lukisan yang diciptakan oleh Tian Qing. Namun dengan mengejutkan, Meng Li melihat dengan jelas bahwa dirinya bukan manusia biasa. Dia adalah bagian dari sekte Huangming yang diselamatkan oleh Tian Qing 19 tahun yang lalu. 修炼妖气，我不是人，我不是妖。 Meng Li tersadarkan diri akibat dari tekanan kekuatan yang berada di Pavilion Qingpeng. Namun setelah diobati, tak lama Meng Li pun bangun. Dia mengajak Tianyu untuk segera kembali ke sekte Qinghua menyerahkan lukisan Guangji. Tak lama mereka pun tiba di sana dan memberikan lukisannya kepada ketua. Yang sontak saja membuat ketua merasa bangga karena tak mudah mendapatkan pusaka 居 tersebut. 然在这么短的时间内找到了光季，现有2件寒器在手，
由你来担任剑宗宗主。应谢图寻宝有功。子英，多谢掌门体谅。弟子告退。 Saat Mengli tertidur, tiba-tiba kalung gioknya menyala, yang membuat seorang jenderal sekte Huaming bernama Guisi turun mendatangi sekte Qinghua karena dia merasakan kekuatan besar dari Mengli dan ingin mengetahui kebenarannya. 今夜我将大展身手，你也感知到少主的气息了吧？何方妖孽，竟敢擅闯我！你到底是谁？ Kejadian tersebut dilaporkan kepada ketua, namun ketua sangat gelisah ketika mendengar Lingsa terluka. Dia pun langsung mendatangi kamarnya. Ketua meminta kepada semua untuk menjaga Lingsa, dan keesokan harinya ketua memberikan pil jiwa merah untuk mengobati tubuh Lingsa yang selalu mengeluarkan kekuatan hawa dingin. 自奈红魄，那拿来给我治病，岂不是可惜？赠你红魄护身，方可功倍。灵沙再谢掌门。回去好好休息吧。 Mereka semua berkumpul untuk memulai perjalanannya menuju Danau Chao mencari pusaka terakhir. Namun saat akan pergi muncul Susen yang sempat menjadi gurunya Jiying dan Mengli. Jiying terkejut saat Susen memperlihatkan pedang patah kakek gurunya Zhongliang. Susen pun menceritakan bagaimana gurunya tewas. 究竟是谁害死了师公？我这寻了很久，是他中伤了师傅龟邪。将铸剑手记到底藏在哪儿了？ 我一定要替师公报仇。我希望能够找到化解幻冥剑和琼华之战的方法。 Susen merasakan ada kejanggalan tentang pertempuran 19 tahun yang lalu. Dia mulai menyelidikinya saat orang tua Tianyu meninggalkan sekte hingga menewaskan ribuan jiwa. Padahal orang tersebut terkenal sangat baik. Dan setelah diselidiki lebih dalam lagi, Susen menemukan jawabannya. Ternyata orang tua Tianyu meninggalkan sekte membawa pedang Wangsu demi menyelamatkan nyawa lebih banyak lagi, bahkan demi keselamatan seluruh manusia. Benci dan dendam sekte Qinghua kepada Tianqing dan sekte Huaming adalah kesalahan yang besar. Susen menugaskan Jiying untuk menyelidiki keinginan terpendam kakek gurunya. 到真相了吗？都有自己的真相。凡是经历过19年前大战的人，而我只能告诉你，你的仇恨是错的，是为了拯救更多人的现亲和素玉离开琼华。你能够查明宗炼师傅的夙愿，我将这定魂剑交给你。这是师傅，你一定要记住，能教授你的最后一番话。 Setelah memberitahu rahasia besar kepada Jiying, Susen mengantarkan mereka yang akan pergi mencari pusaka terakhir. Dia juga menyarankan untuk pergi ke puncak Qingluan, karena pusaka terakhir berkaitan erat dengan puncak tersebut. Akhirnya mereka pun pergi, sementara Susen menemui ketua yang sudah lama sekali tak jumpa. Karena sejak pertempuran 19 tahun yang lalu, Susen meninggalkan sekte. Ketua marah saat Susen menjelaskan kebenarannya, yang intinya pertempuran dengan sekte Huaming tak boleh terulang lagi, karena pertempuran tersebut melawan hukum langit. 今大战将至，前的恶果延续至今。 你到底还要让多少人送命？就是因为天青和素玉，难道就是要告诉我这些吗？他们是为了拯救更多人的性命。大战根本就是逆天。苏轼，下这最后一口气，见上最后一面。苏轼。 Mereka pun tiba di puncak Qingluan, tempat kelahiran Tianyu. Lalu Tianyu dan Mengli mencari petunjuk di sekitaran Gua Senki. Saat Tianyu menggunakan kekuatan spiritualnya, batu yang berada di hadapannya terbelah. Dan akhirnya pusaka sisik ikan Yun ditemukan di bawah makam orang tuanya. Ternyata petunjuk dari Susen benar, pusaka tersebut berada di puncak Qingluan, bukan di Danau Chao. Namun saat Tianyu akan mengambilnya, tiba-tiba... 你快松手啊！不行。 Kalung giok Mengli tak sengaja lepas saat membantu Tianyu. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba wujud Mengli berubah menjadi siluman. Tianyu terkejut melihat wujud Mengli yang asli. Kini terungkap sudah asal-usul Mengli yang ternyata dia adalah siluman sekte Huaming. Mengli stres, galau, dan tak percaya bahwa dirinya berasal dari sekte Huaming. Namun Tianyu yang setia kawan menenangkannya. Tianyu berjanji akan tetap menjadi sahabatnya. 我是尹天河，我是要，我不要杀我，别说求求我。
不是妖，不管你变成什么，是妖又怎么样，你都是刘梦玲。 Wujud Meli kembali seperti biasa setelah kalung gioknya dipakai. Mereka berdua pun keluar menemui Jiying mengabarkan bahwa pusaka terakhir berhasil didapatkan. Karena merasa misinya telah selesai, Jiying pun meninggalkan puncak King Luan. Sedangkan mereka bertiga tinggal dulu di sana. Dan pada malam harinya, Mengli mengatakan yang sebenarnya kepada Lingsa. 就留在青鸾峰，我不去琼华了，伯父给了我，有我在，你不用怕。胡说什么呀？因为我是妖，我看到了自己默默妖的样子。 我可不管你是人还是妖呢，你是我和天河永远的亲人。我们就回青鸾峰陪你。谢谢你们。 Keesokan harinya saat mereka akan kembali ke sekte Qinghua, tiba-tiba Guisi muncul mengikat mereka. Guisi pun mengenalkan bahwa dirinya adalah seorang jenderal sekte Huaming sekaligus paman dari Mengli. Lalu dia mengambil pusaka sisik Yu, namun saat akan dihancurkan, tiba-tiba mereka berdua diselamatkan oleh Shijong, seorang jenderal pengawal pribadi ibunya. Sedangkan Lingsa yang tertinggal sendiri akan mengabarkan Jiying. Shijong menjelaskan bahwa Mengli adalah putri satu-satunya ketua sekte Huaming yang akan menjadi penerus tahtanya. Tak lama Guisi pun muncul. Sementara Jiying yang sudah kembali ke Qinghua, Lingsa pun muncul mengabarkan kejadiannya. Dan mereka pun pergi bersama. 对付你等，有我们就够，列阵。 给我住手！快闪开！收着。 云天河， Tindakan Tianyu membuat Jiying dan petinggi sekte marah hingga Guisi berhasil melarikan diri. Mereka belum mengetahui siapa Mengli sebenarnya. Tianyu hanya ingin melindunginya meski akan dihukum atau dikeluarkan dari sekte sekalipun, karena formasi tersebut akan melukai Mengli. Dengan kemarahan yang memuncak, Jiying mengeluarkan Tianyu dari sekte Qinghua dan memutuskan hubungannya sebagai guru. Dia marah besar karena Tianyu melindungi sekte Huaming. Kini Tianyu dianggap sebagai pengkhianat. 我只想能救一命是一命，一命抵一命。我会护好我该护的妖。好，今日你我各跑断翼，不再有任何关系。 Meski telah dikeluarkan dari sekte, Tianyu menepati janjinya dia memberikan pusaka terakhir kepada Xuan Xiao. Dan kini tibalah saatnya Xuan Xiao akan bebas setelah 19 tahun tersegel es. Tianyu pun berpamitan untuk pergi bersama dua sahabatnya. Tak akan lagi tinggal di sekte Qinghua. Xuan Xiao tak bisa menahan Tianyu meski berat melepaskannya. 天河真的不属于这里吧？今天是来见你最后一面的，我已经决定不再留在琼华。如此说来，大哥岂能相请？大哥，那天河走了。 多谢。 Mengli menemui dua petinggi Huaming ingin mengetahui kebenaran yang terjadi 19 tahun yang lalu. Guisi menjelaskan bahwa ketua sekte Qinghua Zhonglian memanfaatkan kekuatan Huaming agar dia bisa menjadi dewa. Namun dengan mengorbankan ribuan jiwa dari dua sekte, kejahatan tersebut diputarbalikan faktanya seolah sekte Huaming yang bersalah. Guisi juga menjelaskan bahwa Tianyu kini dalam bahaya karena tanpa kekuatan dua pedang maka sekte Qinghua tak bisa menembus sekte Huaming. Mengli pun dengan segera pergi menuju Qinghua. Sementara Tianyu yang masih berada di sekte Qinghua dihadang oleh Jiying untuk mengambil pedang Wangsu. Namun saat akan pergi, tiba-tiba murid dan petinggi sekte muncul menghadang mereka. Saat kekacauan masih berlangsung, tiba-tiba mereka melihat cahaya dari wilayah terlarang yang diduga Xuan Xiao telah bebas berhasil menghancurkan segelnya. Jiying akhirnya mengerti dengan tindakan Tianyu, namun dia belum bertindak apapun. Tak lama Qing Yang muncul, namun dengan mengejutkan, Jiying memutuskan untuk memihak Tianyu. 让掌门和二位宗主过去。他已经不是柳梦离了。快走！你
在这里，子婴还得给。 Kemarahan ketua berhasil diredam oleh King Yang dengan memberikan pedang Wangsu, sementara Xuan Xiao kini saatnya untuk bangkit kembali sebagai pendekar tak tertandingi penguasa pedang sihir. Tian Yu sudah berada di depan gerbang untuk menyelamatkan Meng Li keluar dari sekte King Hua. Tak lama, Ling Sha dan Ji Ying pun muncul. Meng Li berpamitan kepada semuanya. Namun saat dia akan pergi, dengan mengejutkan Xuan Xiao muncul. 来，你就是妖界少主。你就放过梦离他们吧。